ujung akhirnya, gak jelas. Dan kalau kamu baca surah Al-Falaq dan Anas, itu kan surah anti sihir, betul nggak? Ya. Surah Al-Mu'adatain, betul? Ya berarti nggak jelas dong, ngerti nggak? Gimana sih lu? Bisa ya, iya, bisa enggak. Berarti kan nggak jelas. Kan kalau kita tidak enggak, kitab jelas. Misalkan orang Kristen, misalkan di keyakinan tidak mengikuti sesuai Alkitab, itu kan tidak happy ending tetap kan? Enggak, kamu ngikutin ini pun, ya kan? Kamu ngikutin semua yang ada di dalam kitabmu ini pun, ujung-ujungnya happy ending nggak? Nggak jelas kan? Betul nggak? Tergantung Allah, tergantung jembatan Shirathul Mustaqimnya, betul? Ya, pasti happy ending. Kalau sudah menjadi mengikuti ya pasti happy ending lah. Coba aku bacain kitab terakhir. Gua bukain ya. Ini kitabku tuh maksudnya baca dari kanan ke kiri ya, dari belakang ke depan, ini kebalik-balik. Coba gua lihat nih kitab depanmu apa ujungnya ini. Gua lihat surah terakhir. Coba kita lihat ya, baca surah terakhir. Al-Kafirun, Anas. Gue bacain lu surah terakhir ya. Apakah ujungnya happy ending apa enggak? Ini di kata-kata terakhir dalam kitabmu. Katakanlah, kul katanya. Aku berlindung kepada Tuhan manusia. Ini bukan Tuhannya manusia ini ya. Robinasnya Tuhan manusia. Raja manusia. Sembahan manusia. Dari kejahatan. Kejahatan apa nih? Setan. Yang membisikkan apa? Ke dalam manusia dari golongan jin dan manusia. Ini ujungnya begini. Bukumu ini ujung akhirnya. Gak jelas. Dan kalau kamu baca surah Al-Falaq dan Anas, itu kan surah anti sihir, betul nggak? Ya. Surah Al-Mu'adatain, betul? Surah anti sihir, betul nggak ini? Apa namanya Quranmu ini? Gak jelas. Nabimu kena sihir, lalu diturunkanlah surah 113 dan surah 114. Ya apa enggak? Ujungnya aja nabimu kena sihir, kena black magic. Iya, gitu loh, surat terakhir di situ. Bukan surat terakhir di situ, bukan artinya itu endingnya gitu loh. Bukan seperti itu. Loh. Jadi surah terakhir ini bukan ending dari bukumu. Lalu endingnya yang mana? Surah anti sihir. Ya, ending. Akhir daripada kitabmu itu kan surah anti sihir. Karena nabimu kena sihir, betul? Nabimu kena black magic. Ya apa enggak? Tapi bukan artinya itu end story-nya di situ, bukan. Nggak, aku tanya dulu. Surah 113, Al-Falaq dan Anas itu kan diturunkan karena nabimu kena sihir, betul? Ya, itu betul kan enggak? Bisa dilihat di asbabun nuzulnya itu turun karena apa gitu kan. Ya karena nabimu kena sihir. Ini kan surah anti sihir namanya aja, surah perlindungan, betul nggak? Al-Mu'adatain, betul nggak? Surah perlindungan terhadap apa? Terhadap apa? Terhadap sihir, betul? Iya, kalau memang dikatakan di asbabun nuzulnya begitu ya. Tawaf, macet. Betul nggak surah 113 dan 114 itu diturunkan oleh Allahmu karena nabimu kena black magic, kena sihir. Nih, kiaimu mengatakan nih, gue bacain. Nabi pernah kena santet dan guna-guna. Ya apa enggak? Mau gua tunjukin videonya nih, nabimu kena santet atau guna-guna. Makanya diturunkan surah 113 dan 114, betul? Ujungnya ini loh, ujungnya tuh nabimu kena santet, betul nggak? Ya namanya kan manusia biasa, apa yang salah di situ? Saya tadi sudah berharap ya teman-teman ya, ketika kita berdiskusi, konsultasi, berasa psikiater lah ya, ini kan agak sakit-sakit sedikit Yubi. Saya berharap ada pencerahan, ada kesembuhan. Rupanya harapan saya pudar lagi teman-teman. Gitu. Ya. Saya lihat dulu nih, ada muslim nggak yang open cam ya? Muslim yang mau naik ke sini open cam. Ini Yubi ini pengecualian karena dia pasien lama. Yubi. Kalau surah 114 itu bukan akhir kitabmu, bukan? Jadi surahmu tuh bukan dari Al-Fatihah sampai Anas. End story-nya ya bukan di situ lah. Oh, bukan di akhir kitabmu. Lalu di mana? Di mana end story-nya di mana? Kitabmu nih loh. Jadi ini nggak urut ini. Kalau end story-nya bukan itu dari Al-Fatihah sampai Anas, bukan, nggak urut dia. Ya sebentar dulu. Kalau end story-nya itu ya sudah pasti di akhirat nanti gitu.
Aku nggak tanya akhirat, aku tanya buku. Kalau gue kan Alkitab, end story-nya di kitab Wahyu, betul nggak? Maranatha, datanglah Tuhan Yesus. Dikatakan kalau kamu berpegang sampai akhir, kamu akan masuk ke langit yang baru dan bumi yang baru, kamu akan makan lagi dari buah pohon kehidupan. Itu end story dari Alkitab saya. Happy ending. Dikatakan tidak ada lagi air mata, tidak akan ada lagi kematian, tidak akan lagi ada duka cita. Itu end story daripada kitab gue. Lalu kitabmu gue baca, akhirnya apa? Muhammad kena sihir. Gimana sih? Kalau lihat buku tuh endingnya lu lihat, Yubi, endingnya lu lihat. Kayak tadi lo, gue udah kasih contoh nih, udah paling gampang nih. Komik Candy, lu baca akhirnya ngambang, nggak jelas. Ya, makanya kan aku bilang tidak bisa disamakan dengan buku seperti buku pada umumnya kan. Ini kan kitab pedoman di sini kan statusnya itu. Tapi ini sama kayak kitab Candy, ujungnya nggak jelas, betul nggak? Kan kamu tadi mengatakan ini kitab ujungnya nggak jelas, betul? Akhirnya jelas nggak ini? Akhir kisahmu ini loh, jelas nggak? Kan sudah saya bilang ini tergantung amal kita kalau itu. Ya udahlah, kamu renungkan aja lah, gitu ya. Jadi kalau melihat buku, baca buku, itu endingnya jelas, teman-teman. Supaya nggak ngambang ceritanya. Ya, masa nggak jelas? Kira-kira ini jadi nikah nggak nih sama Paman Albert apa sama si Terry ya, yang mana? Nggak jelas, teman-teman. Gantung. Sampai sekarang saya masih dedek nih di dalam hati. Makanya saya masih keingetan. Sebenarnya Candy ini gimana sih, nikah kagak sih sama si Terry gitu loh. Udah ngikutin dari awal ternyata gantung ngambang. Sama kayak ini. Ujung-ujungnya lu masih ngelewati jembatan Shirotol Mustaqim. Padahal jembatannya nggak ada. Gue tanya sama lu Muslim, gimana sih kata jembatan Shirotol Mustaqim? Sekarang gue tanya sama lu Yubi. Ya. Jembatan Shirotol Mustaqim itu di ayat berapa dalam Quranmu ini? Jembatan. Ada jembatan itu di kapan itu dibangun sama Kemenak itu? Jembatannya itu di ayat berapa? Coba gue pengen baca. Jembatan Shirotol Mustaqim dari neraka ke surga itu di mana? Di ayat berapa dalam Quranmu ada jembatan itu? Kalau tentang itu adanya di hadis. Aduh, benarlah kata Bang Edis. Muslim ketika ditanya, jawabannya bukan Quran, hadis. Muslim ketika ditanya, jawabannya tafsir. Nanti kita sampai ke hadis, dibilang, hadisnya palsu yang dibacain Bu Sofi. Hadisnya doif. Jadi, kalau gue tanya sama lu, ini kan karena kita serius loh, Yubi. Kita ini kan diskusi mengenai kehidupan, betul? Betul nggak? Betul. Ini serius, ini nyawa loh. Kamu salah pilih juru selamat, kamu salah pilih Tuhan, kamu binasa selama-lamanya. Kalau saya tanya kamu hal yang mendasar, kenapa manusia mati? Jawabannya nggak ada di sini. Semua yang bernyawa ya harus mati, Bu Sofi. Apa tujuan manusia? Tujuannya nanti kita akrobat, Bu Sofi, melewati jembatan Shirotol. Lu kasih tau, gue kasih tau lu ya Yubi ya. Dari neraka ke surga itu bukan dari kayak mall CP ke Taman Anggrek lewati jembatan. Jembatan itu bukan neraka ke surga, itu dari Padang Mahsyar ke surga itu jembatan itu. Dari Padang Mahsyar ke surga. Baru di bawahnya neraka. Jadi siapa yang jatuh itu ke neraka gitu maksudnya. Seberangnya surga itu, yang sampai lewat di situ ya masuk surga. Masuk akal nggak menurut kamu? Dari neraka ke surga tuh ngelewatin jembatan. Bukan dari neraka ke surga, dari Padang Mahsyar ke surga. Loh. Berarti Maryam 71 salah dong? Iya, jadi itu membentang dari Padang Mahsyar. Oke, sekarang Maryam 71 salah. Enggak, gue tanya, Padang Mahsyar itu di mana dalam Quranmu? Padang Mahsyar di mana? Karena Maryam 71 tadi dikatakan, tidaklah seorang pun di antara kamu melainkan apa? Melewati jembatan Shirotol Mustaqim dari neraka ke surga, betul nggak? Maryam 71 72 itu loh. Padang Mahsyar di mana? Ke surga. Dari Padang Mahsyar ke surga itu. Oke, gue ikutin. Mana Padang Mahsyarnya dan jembatan Shirotol Mustaqimnya dalam Quranmu? Di mana dikatakan ada jembatan dari Padang Mahsyar ke surga? Itu kan saya sudah bilang adanya di hadis kalau itu. Macet.
Hadis lagi. Jadi benar kata Bang Edis ya, kalian kalau ditanya jawabannya nggak di Quran. Jadi ini nggak ada nih, Padang Mahsyar, nggak ada. Padang Mahsyar di sini mana? Padang Mahsyar ada nggak? Padang Mahsyar. Ada Di juga sih Quranmu. dikatakan ketika bumi dihamparkan di situ, itu maksudnya padang mahsyar di situ. Maksudnya Padang Mahsyar bumi dihamparkan. Iya, padang mahsyar itu kan memang dari bumi ke setelah kiamat itu dibuat bumi yang baru, kemudian jadi padang mahsyar. Ada juga nih bumi yang baru, nyontek-nyontek Alkitab gue. Padang Mahsyar itu bumi yang baru yang dihamparkan, gimana maksud lo? Buminya didatarkan, Ya, betul? Bumi itu datar. ketika bumi ini hancur, ketika kiamat itu dibentuk lagi bumi yang baru yang dihamparkan, ya itulah padang mahsyar itu, tempat manusia Oh, jadi berkumpul buminya nanti nanti. nggak bulat lagi. Jadi bumi yang baru di tempat tuh nanti nggak bulat gitu, bentuknya datar gitu maksudnya. Ya, datar kecil. Aduh. Inilah teman-teman Makanya yang membuat saya selalu dan kami jadikan minum Panadol sehari 2 kali ya teman-teman ya kalau bicara sama Uclin. Nih. Padang Mahsyar gak ada dalam Quranmu. Jembatannya baru dibangun Kemenak tahun 2020 berapa kemarin. Ya kan? Jembatan Siratal Mustaqim gak ada dalam Quran. Betul gak? Dan itu nggak mesti setiap yang masuk surga nggak mesti harus lewat sana dulu. Ada juga yang nggak usah gitu loh. Oh, masuk surga nggak harus lewat apa? Apa tadi kau bilang? Jembatan. Ada jalan lain? Iya, tergantung ini. Gitu. Kenapa? Ada jalan lain, ada muter gitu, bisa muter. Amalannya. Bukan, maksud gue, kamu mengatakan masuk surga nggak harus lewat jembatan. Karena ada juga yang nanti itu tidak dihisab gitu. Ada juga yang tidak dihisab atau langsung masuk surga gitu tanpa dihisab dulu, tanpa dihitung amalnya gitu. Ya masuknya lewat mana gue tanya? Muter. Ada jalan lain gitu, ada putaran ya, gitu. Ya itu kan kekuasaan. Ini neraka nih, ini ada jembatannya nih. Lu muter dong ke kekuasaan belakang. apa? Lu kata dari neraka ke surga dari Mall CP ke Taman Anggrek lewat jembatan. Oke. Ya memang seperti itu narasi yang sesuai dalil yang ada. Jadi mau gimana lagi gitu. Memang seperti itu keterangannya. Ya, pokoknya intinya adalah kitab ini teman-teman nggak happy ending. Alias endingnya ngambang, kagak jelas. Bisa iya, bisa kagak. Kalau saya suka yang pasti-pasti aja, yang happy ending. Ya, yang endingnya udah pasti. Jangan kayak gini nggak jelas, nggak happy ending teman-teman. Gimana nih? Kan lu kalau baca buku nggak happy ending kan pasti gantung, bener nggak sih? Ya apa nggak? Lu baca buku gitu terus nggak happy ending, gantung, nggak jelas. Gimana sih perasaan kamu? Ganjel kan, kesel pasti. Ya, apa? Begini. Dari mana bisa diyakini itu happy ending sementara itu belum terjadi juga kan? Loh, sudah terjadi dong. Kan sudah ada kebangkitan seorang Adam. Yesus sudah mengalahkan maut. Maka dikatakan apa? Di dalam dunia ini kamu menderita sengsara, tetapi Yesus berkata apa? Tapi aku tetap menyertai kamu. Aku sudah mengalahkan dunia. Kita udah punya contoh seorang Adam yang mengalahkan dunia, yang happy ending, yang sudah dibangkitkan dari kematian. Ujungnya kita tahu bahwa ketika kita tadi disatukan dengan Kristus, kita apa? Dibangkitkan bersama ini loh. Roma 6 tadi loh yang aku bacakan nih. Coba kita baca lagi Roma 6. Sebab jika kita telah menjadi satu, nih dengan demikian apa? Kita dibaptis dalam kematiannya, dan kita dikuburkan bersama-sama dengan Yesus oleh baptisan dalam kematian. Supaya apa? Sama seperti Kristus telah dibangkitkan, sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam apa? Hidup yang baru. Sebab jika kita telah menjadi satu dengan apa yang sama dengan kematiannya, kita juga akan menjadi satu dengan apa yang sama dengan kebangkitannya.
Karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya, agar jangan kita menghambakan diri lagi kepada dosa. Sebab siapa yang telah mati, ia telah bebas dari dosa. Jadi jika kita telah mati dalam Kristus, kita percaya bahwa kita akan hidup juga di dalam Dia. Karena kita tahu bahwa Kristus sudah Dia bangkit dari antara orang mati, tidak mati lagi, mau tidak berkuasa lagi atas Dia, sebab kematiannya adalah kematian terhadap dosa, satu kali untuk selama-lamanya, dan kehidupannya adalah kehidupan bagi Allah. Demikianlah hendaknya kamu memandangnya, bahwa kamu telah mati bagi dosa, tetapi kamu hidup bagi Allah di dalam Kristus Yesus. Sebab itu hendaklah dosa jangan berkuasa lagi di dalam tubuhmu yang fana, supaya kamu jangan lagi menuruti keinginannya. Dan janganlah kamu menyerahkan anggota-anggota tubuhmu kepada dosa untuk dipakai sebagai senjata kelaliman. Tetapi serahkanlah dirimu kepada Allah sebagai orang-orang apa? Yang dahulu mati, tetapi yang sekarang hidup. Dan serahkanlah anggota-anggota tubuhmu kepada Allah untuk menjadi senjata-senjata kebenaran. Sebab kamu tidak akan dikuasai lagi oleh dosa, karena kamu tidak berada di bawah hukum Taurat, tetapi di bawah kasih karunia. Gitu Yubi maksudnya. Ya, itu maksudku itu sudah terjadi belum? Terbukti belum di dalam kehidupan Bu Sofi itu? Sudah dong. Sudah, makanya kami orang Kristen, kan aku berkali-kali ngomong, kalau kami ke gereja, lu ke gereja, makanya Yubi lu lihat orang Kristen. Di gereja itu pendeta-pendeta dan orang Kristen tuh gak ada yang berdoa begini, ya Allah jauhkanlah aku dari siksa kubur dan siksa neraka. Kalau nabimu sehari dia 70 kali berdoa di dalam hadismu kepada Allah minta dijauhkan dari siksa kubur dan siksa neraka. Kenapa? Karena ini tadi loh, endingnya buku ini tuh gak jelas, ngambang, masih insya Allah. Ya. Tapi orang Kristen kalau ke gereja, nih gue kasih tau dulu, diam dulu. Orang Kristen kalau di gereja kami gak pernah Tuhan selamatkanlah kami dari siksa neraka, nggak pernah. Kami kalau ke gereja, Tuhan terima kasih untuk hidup kekal yang sudah Tuhan berikan. Karena aku telah ditebus oleh darah Yesus. Nyanyinya begini nih, ku menang bersama Yesus Tuhan, ku menang di dalam peperangan, ku menang atas segala setan dan jin, ku menang. Apa tuh? Ku menang atas segala setan, ku menang, apa ya? Kok gue jadi lupa lagunya ya. Di dalam Yesus Tuhan. Jadi lagunya udah menang terhadap setan, terhadap kematian. Karena dikatakan apa? Kita punya pengharapan akan kebangkitan Yesus. Kita dijadikan satu sama dengan kebangkitan Yesus dari antara orang mati. Nah orang Kristen kalau doa nggak begini. Gue nggak pernah tuh jadi orang Kristen doa gini. Ya Tuhan, jauhkanlah aku dari siksa kubur dan siksa neraka Tuhan. Kalau kamu kan enggak. Kamu sehari 5 tahun, Tuhan tunjukilah kami jalan yang lurus. Kita udah ketemu jalannya coy. Gak ada orang bisa berdoa begini, ya Tuhan tunjukilah kami jalan yang lurus. Gak ada begitu. Makanya yang menemukan GPS orang Kristen. Teori, karena apa? Karena belum terjadi kan. Bu Sofi masih hidup dan belum. Sudah terjadi. Ya, nih saya kasih tahu kamu. Kamu baca di dalam Yohanes 3, ketika kamu percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kamu menerima Dia sebagai Tuhanmu, kamu menerima Dia sebagai Rajamu, kamu menjadikan Yesus itu berkuasa atas hidupmu, kamu menjadikan Dia otoritas penguasa tunggal di dalam hidupmu. Apa yang terjadi? Yang pertama terjadi adalah rohmu dilahirkan kembali. Kamu akan mengalami kelahiran baru. Lalu setelah kamu dibaptis, kamu akan mengalami pelepasan dari manusia lama kamu. Kamu akan mulai memandang dunia dengan cara yang berbeda, nggak sama lagi seperti kamu dulu memandangnya. Ya, di dalam Quranmu dikatakan kehidupan dunia ini adalah permainan dan senda gurau. Kamu gak akan berpikir seperti itu lagi. Kamu akan berpikir ibadah. Kamu akan berpikir sungguh-sungguh di dalam kehidupanmu. Kenapa? Karena kehidupan kita sehari-hari adalah mencerminkan ibadah kita terhadap Yang Maha Kuasa. Cara pikir kamu nih, pola pikir kamu nih akan dirubah. Kamu gak akan sama lagi. Kalau dulu kamu doanya mengutuk, Tuhan kutukilah orang Yahudi. Jangan jadikan kami sesat seperti orang yang kau murkai seperti orang Yahudi. Jangan jadikan kami seperti orang Kristen yang kau sesatkan. Kamu doanya mengutuk, kamu doanya membenci. Ya. Kayak si pendekar cadar hitam nih. Ya Allah, kutukilah dia. Apa? Biar anak cucunya nyungsep, biar dia hancur sehancur-hancurnya. Ketika
ketika kamu, maksud saya itu, bentar, ini yang terjadi. Roh kamu lahir kembali, kamu bisa berhubungan dengan Bapa. Kamu mulai bisa menyebut dia Bapa. Kenapa? Karena Alkitab berkata, tanpa Roh Kudus, tanpa Roh Allah menarik kamu, tidak ada seorang pun dapat mengaku dia Bapa tanpa Roh Kudus ada di dalam kamu. Kamu akan disertai oleh Roh Kudus. Ketika kamu lahir kembali menerima Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat, Tuhan akan memberikan rohnya di dalam kamu sehingga kamu bisa mengaku dia Tuhan. Kamu bisa dipimpin seluruh hidupmu oleh dia. Dan yang kedua, apa yang terjadi? Berubah pembaharuan budimu. Dulu saya berpikir saya ini orang gak guna, Yubi. Saya kasih tahu kamu ya, Yubi. Saya dulu orang paling minder seminder-mindernya. Saya dulu orangnya gak bisa ngomong. Kalau gak disenggol gak ngomong. Ya, saya dulu kalau jalan, tetangga saya nih, waktu saya besar, saya pulang ke tetangga saya bilang, kamu ingat gak sih, Sof? Kamu dulu waktu kecil, kalau jalan, itu nunduk, terus bungkuk. Terus kamu kalau jalan tuh mepet sampai mau kecebur got, katanya gitu. Bayangin, jalan kaki aja gue udah minder. Sampai om gue bilang gini, kamu kalau jalan, busungkan dadamu, nah, inilah dadaku, mana dadamu? Kenapa sih kamu jalannya kok begini? Kok minder? Kenapa? Karena saya merasa saya saya merasa rendah. Di dalam Kristus, ingat, gunung itu diratakan, kamu juga nggak boleh sombong. Tapi lembah-lembah itu akan ditimbun. Apa artinya? Kamu harus tahu siapa kamu di dalam Kristus. Saya ciptaan sempurna. Dan ada banyak di Amerika termasuk. Ya, makanya Trump kemarin mengatakan apa? Kita hanya mengenali 2 gender, yaitu female and male. Kenapa? You are made perfectly by God. Jangan ada yang pernah mengatakan kamu tidak sempurna diciptakan Tuhan. Kamu terjebak dalam tubuhmu. Kamu sebenarnya laki-laki tapi terjebak dalam tubuh seorang wanita. Kamu sebenarnya laki-laki loh, tapi kamu terjebak. Itu kata dunia. Kamu sebenarnya wanita tapi terjebak dalam tubuh laki-laki. Gak benar. Itu adalah doktrin setan. Itu adalah pikiran-pikiran yang dimasukkan setan. You are not made perfectly by God. No, you are made perfectly by God. Kamu sempurna dilahirkan. Kamu laki-laki sempurna. Wanita sempurna. Jadilah wanita-wanita yang seperti wanita. Kayak gue, cerewet dikit gak apa-apa. Ya, kodratnya cewek, cerewet. Emang udah dari Taman Eden begitu. Yang cewek emang lebih cerewet daripada Adam. Daripada yang laki. Kodrat gue emang cerewet, gue wanita. Nah, kalau ada laki-laki cerewet, itu gue pertanyakan. Jadi, kedua apa? Setelah rohmu dilahirkan kembali, kamu bisa memanggil Allah sebagai Bapamu. Sekarang gue tanya sama lu, Yubi, lu bisa panggil Allah sebagai Bapa nggak? kita itu kan sudah diperkenalkan namanya, jadi ya itulah yang kita panggil. Gue nggak tanya itu. Yang gue tanya, bisa nggak ketika kamu di dalam doamu kamu menyebut Allahmu itu sebagai Bapa? Ya nggak bisa lah, kan sudah ada namanya yang diberitahu. Itu nggak bisa. Kenapa nggak bisa? Karena Roh Kudus nggak ada di dalam kamu. Nih Alkitab mengatakan ini. Oleh karena Roh Kudus, kita bisa menyebut Allah itu ya Aba, ya Bapa. Tanpa Roh Kudus, kamu nggak bisa memanggil Tuhan itu sebagai Bapamu. Karena hubunganmu dengan Allah tidak dipulihkan. Relasi kamu dengan Tuhan belum dipulihkan. Ngerti nggak? Kamu hanya melakukan ritual-ritual. Kamu nggak ketemu, kamu nggak puas. Tadi loh seperti kesaksiannya si Paul dari Tarsus tadi. Saya sholat, tapi tadi saya nggak ngerti bahasa Arabnya. Kamu melakukan ritual-ritual, tapi kamu nggak ngerti. Saya tawaf keliling-keliling, Bu, tapi dapetnya cuma pusing doang. Karena kamu hanya melakukan ritual agama. Relasi ya, kamu dengan Bapa di surga itu belum dipulihkan, Yubi. Ngerti? Makanya itulah yang pertama kali, saya kasih tahu kamu ya, Yubi, dalam diri kita itu ada satu ruang kosong di dalam hati kita. Ada satu ruang kosong. Ini nggak bisa kamu isi dengan apapun. Kamu tidak bisa mengisinya dengan pergi ke Dufan. Kamu tidak bisa mengisinya dengan hobi mancing berjam-jam. Hobi golf. Kamu tidak bisa mengisi ruang yang kosong ini dengan hartamu. Kamu tidak bisa mengisi ruang kosong ini dengan ketenaran, dengan terkenal. Kamu tidak bisa mengisi ruang yang kosong ini dengan seks. Kamu tidak bisa mengisi ruang kosong ini dengan apa? Pujian. Kamu tidak akan pernah puas. Karena ada satu ruang yang kosong yang Tuhan sediakan di hati kamu dan saya. Dan ruang yang kosong ini hanya bisa kamu penuh, kamu merasa whole as a human being ketika kamu berjumpa dengan Sang Penciptamu. Ketika kamu berjumpa dengan Sang Pencipta,
Ya kan? Kamu merasakan hadirat dia, kamu akan menangis. Ketika saya lahir baru, saya nggak sedih, tapi air mata tuh bisa keluar terus nih. Saya bingung, gue kagak sedih, kagak punya utang loh padahal. Terus gue juga lagi nggak punya pacar, nggak putus cinta. Kok air mata nih keluar terus gitu? Kenapa? Karena saya begitu, saya hanya merasakan kasih Yesus mengalir dalamku. Dan ketika kasih Allah ada dalam kita, kamu nggak mungkin mengutuk orang. Kamu nggak mungkin Tuhan hancurkan hidupnya sehancur-hancurnya. Nggak Ya, mungkin. ada ini pertanyaan Bu Sofi. Menurut saya gini ya, maksudnya Bu Sofi masuk surga itu sudah terjadi belum? Manusia nggak masuk ke surga, kan gue ini berkali-kali nih ngomongnya. Coba kamu baca Kejadian 1 ayat 26. Manusia itu diciptakan untuk menghuni surga apa menghuni bumi? Ya, maksudnya mendapatkan salvation itu after kematian nanti itu sudah terjadi belum? Gini loh Yubi, yang sekarang ini dibaharui, diciptakan ulang itu. Makanya kamu harus tahu kematian itu apa. Kematian itu terpisahnya kita dari Allah. Roh kita itu mati. Kenapa roh kita mati? Karena kita berbuat dosa terhadap Tuhan. Ya, maka hubungan kita itu rusak. Kita nggak bisa dengar suara Tuhan. Kita nggak bisa lagi merasakan kasih Tuhan. Dan kita tidak dipimpin oleh Tuhan, tapi dipimpin oleh nafsu kita sendiri. Itu maksudnya mati. Ya. Jadi yang dibaharui adalah roh kita, jiwa kita, lalu tubuh kita bagaimana Bu Sophie? Saya kasih tahu kamu, tubuh kita ini akan diciptakan ulang nanti pada waktu Yesus datang kedua kali, yaitu kita percaya pada kebangkitan badan. Maka keselamatan itu 3 tempat teman-teman, roh, jiwa, dan tubuh, bukan masuk surga. Ada banyak orang Kristen berpikir gini loh, selamat itu masuk surga. Bukan, selamat itu bukan masuk surga, coy. Selamat itu, saya kasih tahu Anda, selamat itu artinya roh, jiwa, dan tubuh kita itu sempurna, tidak bercacat, diciptakan ulang seperti manusia pertama. Itu arti keselamatan. Nah, ada banyak orang berkata selamat itu masuk surga. Bukan, manusia nggak diciptakan ke surga. Manusia bahkan tidak boleh menghuni surga. Pikiran kamu surga mulu sih. Ya, Bu Sofi kan meyakini setelah meninggal nanti pasti akan mendapatkan keselamatan itu, betul kan? Bukan, keselamatan itu sudah terjadi, sedang terjadi, dan akan disempurnakan nanti pada waktu di langit yang baru dan bumi yang baru. Kenapa tubuh kita nggak bisa diperbaharui sekarang? Tubuh kita pasti akan tua, akan keriput nih, rambutnya makin putih, makin ubanan. Kita akan mati. Tubuh. Ya. Nanti Bu Sofi kan meyakini akan disempurnakan nanti setelah meninggal, betul kan? Ya, bukan setelah meninggal, dibangkitkan. Kok meninggal? Ya, akhir hidup orang itu bukan meninggal, tapi kebangkitan kekal. Ya, pertanyaan saya begini. Bagaimana jika itu tidak pernah terjadi? Loh ya pasti terjadi, orang sudah ada buktinya. Ini loh tadi loh, kamu dengerin nggak kesaksiannya si Paul dari Tarsus? Sekarang saya tanya sama kamu, kalau saya menjanjikan kamu, Yubi, saya kasih kamu 5.000 US dollar. Kira-kira bagaimana membuktikannya kamu supaya percaya janji saya itu? Gimana caranya? Gue kasih bukti dong, betul nggak? Betul nggak? Betul nggak? Gue kasih tunjuk dulu nih rekening gue nih Yubi. Gue ada 200.000 US dollar nih di rekening gue. Gue tunjukin dong. Oh, lu percaya dong ada buktinya. Tapi kalau nggak ada buktinya, Bu Sofi omong doang. Nih misalnya nih ada yang menjadikan saya kasih kamu 1 kapal pesiar katanya. Lah dia sendiri tinggalnya di rumah kontrakan. Tapi bukankah sebaiknya kita mengantisipasi setiap variabel kemungkinan yang bisa terjadi nanti? Nggak ada variabel kemungkinan. Makanya gue bilang, ini variabelnya kagak jelas. Ini nggak happy ending ini kitab. Ini buku ini tidak happy ending. Ya, artinya apa? Ini masih gantung story-nya. Dari hidup kita itu belum terjadi. Loh, sudah terjadi kematian dan kebangkitan manusia itu sudah terjadi. Sudah ada orang yang mati dan bangkit. Kamu gimana sih? Makanya kita percayakan kebangkitan badan. Udah dibuktikan sama Yesus, coy. Gini loh. Sebentar. Ini logikanya gini nih. Bentar. Ketika Yesus mati, murid-muridnya bubar. Bahkan perempuan itu nangis.
Kemana nih mayat guruku itu, siapa yang curi nih, kok kuburnya kosong? Iya kan? Kemana nih? Karena mereka berpikir nih ada yang mencuri mayat Yesus. Mereka nggak percaya kebangkitan badan. Kenapa? Karena belum pernah ada orang mati dan bangkit. Lalu bagaimana caranya buktinya? Yesus mengatakan apa? Ini loh Thomas, kamu kalau nggak percaya. Kenapa Thomas bilang, sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam lubang paku di tangannya, aku nggak percaya. Kenapa? Karena di dalam pandangan orang Yahudi, namanya manusia yang bangkit dari kematian, itu harus punya tubuh. Kalau cuma penampakan doang, itu namanya hantu, coy. Ngerti kamu? Makanya Thomas bilang, kalau gue nggak raba tubuhnya nih, tahu ya? Kalau gue nggak raba lubang paku di tangannya, gue nggak percaya. Itu namanya apa? Lu cuman penampakan doang tuh, seliwer tuh, ada hantu lewat. Oh, hantunya Yesus lewat gitu kan. Mesti ada tubuh yang bangkit. Diam dulu. Makanya Yesus berkata apa? Thomas, nih loh. Ini aku sendiri ini bukan hantu. Kalau hantu, kata Yesus, gak ada tulang dan daging. Rabalah aku, rabalah tanganku. Inilah lubang paku, cucukkanlah jarimu di lambungku. Luka-luka Yesus masih ada sekarang yang dibiarkan. Di lambung, di kaki, dan di tangannya. Itulah tanda-tanda Kristus. Lukanya sampai ada sekarang dibiarkan, walaupun dia punya tubuh baru, tubuh kebangkitan yang sempurna. Tapi luka, tanda apa? Tanda kasihnya kepada kita. Lubang paku di tangannya ini tetap ada sampai sekarang. Lubang paku ini tetap ada di tangan Yesus. Apa? Sebagai tanda kasih dia sama kita. Gak pernah hilang. Maka Yesus berkata apa? Ini loh, cucukkan jarimu di lubang paku ini. Kalau hantu gak punya daging, gak punya tulang. Karena itu Thomas berkata apa? Ya Tuhanku dan Allahku. Dia sujud menyembah kepada Yesus. Dan dia berkata apa? Ya Tuhanku, ya Allahku. Yesus berkata apa? Karena kamu melihat, maka kamu percaya. Betul gak? Tapi Yesus berkata apa? Berbahagialah mereka yang tidak melihat tapi percaya. Makanya perjanjian baru itu ditulis sebagai kesaksian hidup para rasul. Para rasul mengatakan apa? Apa yang kami lihat dengan mata kami raba dengan tangan kami dengar dengan telinga kami. Itulah yang kami tuliskan kepada kamu. Supaya apa? Supaya ketika kamu membaca tulisan ini, kamu timbul iman. Karena iman itu timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. Dan oleh iman itu kamu percaya kepada anak Allah, Yesus Kristus, dan kamu akan diselamatkan. Itu maksudnya perjanjian baru ditulis. Bukan kitab gedebuk dari surga. No, bukan. Perjanjian baru itu adalah kesaksian para rasul. Udah ada buktinya kok kamu bilang gak ada buktinya. Udah ada buktinya. Sekarang kalau gue tanya, gue balikin sama lu. Apa buktinya Muhammad masuk surga? Apa buktinya surga yang kamu janjikan itu nanti kita akan makan dengan pinggang-pinggang dan piring-piring dari perak dan emas. Kamu akan dilayani oleh 72 bidadari berdada montok. Kamu akan apa tuh nanti? Ada sungai Kamer, ada sungai susu, ada sungai madu. Itu buktinya mana? Gue tanya sama lu, mana buktinya? Kan janji-janji doang. Buktinya apa? Gue tanya. Buktinya apa? Ada sungai-sungai Kamer, ada sungai susu dan sungai madu itu ada bidadari berdada montok. Itu buktinya mana coba? Buktinya mana? Gue tanya sama lu. Tidak ada yang bisa membuktikan sampai waktunya nanti. Macet. Gini. Tadi Bu Suri kan menceritakan tentang kebangkitan Yesus dan keselamatan Yesus, begitu kan? Bukan keselamatan Yesus. Tapi kan yang saya tanya bukan tentang Yesus. Saya tanya tentang keselamatan Bu Sofi sendiri, bukan tentang Yesus gitu. Loh, keselamatan itu pasti. Karena gini loh, Yesus berkata apa? Aku tidak meninggalkan kamu sendiri. Aku memberikan kamu Roh Kudus sebagai jaminan keselamatan. Sampai kamu datang kedua kali ini, kamu gak pernah baca ayat ini. Aku bacakan sama kamu nih ya, ayat Alkitab nih. Makanya aku gak pernah baca Alkitab, jadi gak tahu. Ini gue bacain sama kamu nih ayat-ayat Alkitabnya. Nih ya, Roh Kudus itu adalah jaminan keselamatan kita. Aku bacakan dulu kamu 1 Petrus 1 Petrus 1 ayat 9. Dikatakan, kamu telah mencapai tujuan imanmu, yaitu keselamatan jiwamu. Jadi kalau kamu tujuan kamu beriman apa? Kenikmatan surgawi, betul? Nikmatul jannah, kamu bilang, betul? Apa tuh? Istilahnya tuh, nikmatul jannah, bukan? Nikmatul, betul nggak? Tujuan berimannya tetap salvation. No, tujuan kamu beriman bukan selamat, tujuan kamu beriman kenikmatan.
Kamu belum mencapai tujuan keimanmu. Kalau kami dikatakan tujuan kamu telah mencapai. Ini aku bacakan lagi. Coba sekarang kamu buka Alkitab, kamu sendiri yang baca deh. 1 Petrus 1 ayat 9, kamu baca. Jangan gue kasih lu ayat. 1 Petrus 1 ayat 9, bacain Iya, ke benar. gue. 1 Petrus 9. 1 Petrus 1. Gue kasih lu ayat biar lu baca dah. 1 Petrus 1 ayat 9. Apa tuh apa jaminan kita? Karena kamu telah mencapai tujuan imanmu, yaitu keselamatan. Kamu telah itu berarti sudah belum? Sudah terjadi belum keselamatan jiwa ini? Halo? Kalau telah ya sudah. Kalau telah ya sudah. Iya. Kamu telah mencapai keselamatan jiwamu. Sudah diselamatkan. Tapi kita masih ada hidup di dunia ini. Untuk apa? Untuk kayak orang kayak kau ini, Yubi.